Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah kehidupan yang dirahmati Allah, sebelum kita menyelami kisah penuh hikmah hari ini, mari bersama-sama kita basahi lisan dengan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat ini, Allah limpahkan kepada kita semua kesehatan, kelapangan rezeki, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan seorang pria miskin, demi melunasi hutang keluarganya, harus menikahi seorang janda kaya yang lumpuh? Apa yang ia temukan setelah pernikahan itu sungguh di luar dugaan. Bukan hanya harta, bukan hanya kemewahan, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Simak cerita ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak kehilangan setiap pelajaran berharganya. Dan sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Biar kita semua tahu, keluarga besar kisah kehidupan ini tersebar dari seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia. Angin sore meniupkan debu ke jalanan desa yang kering. Di sebuah rumah sederhana beratap seng, Ardi duduk termenung di teras. Surat tagihan yang lusuh tergeletak di genggamannya, menjadi saksi bisu dari beban yang menekan hidupnya. Ibunya, wanita renta yang hanya bisa berjualan gorengan di pasar, tak mampu lagi membayar cicilan yang terus menumpuk. Ardi, satu-satunya anak lelaki yang tersisa setelah ayahnya wafat, merasa bagaikan terjebak di dalam lubang gelap. Ia bekerja serabutan, dari membelah kayu hingga menjadi kuli bangunan, namun pendapatan itu bahkan tak cukup untuk membayar bunga pinjaman. Suatu sore, saat Ardi menyerahkan sebagian penghasilannya kepada ibunya, seorang pria paruh baya datang ke rumah mereka. Namanya Pak Darto, tetangga sekaligus makelar perjodohan di desanya. Pak Darto membawa tawaran yang sulit dipercaya, tapi juga sulit ditolak. Ardi, ucapnya dengan suara berat, ada seorang janda kaya, butuh pendamping hidup. Namanya Nyonya Rati. Dia lumpuh karena kecelakaan, tapi hartanya lebih dari cukup untuk menyejahterakanmu dan keluargamu. Kalau kamu menikahinya, hutang-hutangmu akan segera lunas. Ardi membatu. Ia menatap ibunya yang duduk di sudut ruangan, wajahnya dipenuhi rasa cemas dan harap. Tawaran itu seperti tiket keluar dari penderitaan, tapi juga seperti jerat yang belum ia pahami. Malam itu, Ardi tidak bisa tidur. Ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Apakah ia tega menikahi seseorang hanya demi membayar hutang? Apakah itu adil untuk dirinya dan untuk perempuan yang akan dinikahinya? Namun ketika membayangkan rumah mereka yang bisa disita, ibunya yang mungkin akan terus menderita, keputusan itu akhirnya perlahan terbentuk. Dengan suara lirih di dini hari yang sunyi, Ardi membisikkan keputusannya ke dalam gelap, seolah meminta restu dari takdir. Keesokan paginya, ia menemui Pak Darto dan berkata pelan, "Saya bersedia." Pak Darto tersenyum lebar. Tanpa menunggu waktu, ia segera mengatur pertemuan antara Ardi dan keluarga Nyonya Rati. Dalam waktu 3 hari, Ardi harus bersiap-siap, sebab pernikahan akan diadakan secara sederhana namun resmi. Ardi menatap langit desa yang berwarna jingga, merasa langkahnya baru saja memasuki dunia yang sama sekali asing. Ia tidak tahu apa yang menantinya, namun ia yakin tidak ada jalan kembali. Hari yang ditentukan tiba lebih cepat dari yang Ardi bayangkan. Di sebuah rumah megah bercat putih gading di pinggir kota kecil itu, ia berdiri gugup sambil merapikan kemeja pinjaman. Tangannya berkeringat, hatinya berdebar kencang. Dari balik jendela besar, ia melihat seorang wanita duduk di kursi roda, dikelilingi beberapa orang yang tampak lebih seperti pelayan daripada keluarga. Itulah Nyonya Rati, wanita yang akan menjadi istrinya. Saat Ardi melangkah masuk, suasana ruangan mendadak hening. Mata-mata penuh selidik menatapnya, menilai setiap inci dirinya. Nyonya Rati, dengan wajah tenang dan mata tajamnya, hanya mengangguk singkat begitu pandangan mereka bertemu.
Pak Darto memperkenalkan Ardi dengan nada ceria, seolah ingin mencairkan suasana yang membeku. Namun tak seorang pun tertawa. Termasuk Ratih, yang hanya berkata pelan, "Kalau sudah siap, kita langsungkan saja." Tak ada lamaran manis, tak ada percakapan panjang. Semua berlangsung seperti transaksi. Hanya beberapa hari setelah pertemuan itu, Ardi dan Ratih resmi menjadi pasangan suami istri melalui upacara sederhana di ruang tamu rumah itu, disaksikan kerabat dan sahabat dekat Ratih. Ardi mengenakan jas abu-abu sederhana, sementara Ratih memakai kebaya putih yang disesuaikan untuk duduk di kursi rodanya. Tak ada tarian, tak ada musik meriah. Hanya doa singkat dari seorang ustaz tua, lalu tepukan tangan hampa dari tamu-tamu yang lebih sibuk memotret daripada tersenyum. Setelah prosesi selesai, Ardi dan Ratih duduk bersebelahan untuk pertama kalinya sebagai suami istri. Jarak di antara mereka terasa seperti jurang lebar yang tak terjembatani. Ratih tidak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela, membiarkan angin menerbangkan helai-helai rambutnya yang terurai. Malam itu, Ardi dipersilakan menempati kamar tamu yang terpisah dari kamar utama. Ia menyadari, meski mereka sudah sah secara hukum dan agama, jarak hati di antara mereka masih terlalu jauh untuk bisa dijembatani hanya dengan selembar buku nikah. Di tengah keheningan malam, Ardi duduk di tepi ranjang, mendengarkan suara jam dinding berdetak pelan. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya diinginkan Ratih dari semua ini? Mengapa wanita secantik dan sekaya itu memilih hidup bersama lelaki biasa sepertinya? Jawaban itu belum ia temukan. Yang pasti, hidupnya kini berubah selamanya. Ia sudah masuk ke dunia Ratih, dunia yang penuh batasan tak kasat mata, dan ia belum tahu apakah ia akan selamat di dalamnya. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi jendela. Dan di dalam hatinya, rasa cemas perlahan merayap naik, membisikkan ketidakpastian tentang masa depan yang kini bergantung pada satu nama, Ratih. Sudah seminggu Ardi tinggal di rumah megah milik Ratih. Dari luar, bangunan itu tampak seperti istana kecil, lengkap dengan taman yang terawat dan air mancur berbentuk angsa di tengah halaman. Tapi di dalamnya, kehangatan sama sekali tidak terasa. Setiap hari, Ardi bangun pagi lebih awal, hanya untuk mendapati Ratih sudah duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela tanpa suara. Para pelayan bergerak cepat memenuhi kebutuhan nyonya mereka, sementara Ardi, sang suami, hanya menjadi bayang-bayang yang nyaris tidak diperhatikan. Tak ada obrolan ringan, tak ada makan malam bersama, apalagi senyum. Ratih memperlakukan Ardi dengan sopan, tapi dingin. Seperti seorang tamu yang diizinkan masuk rumah, namun tidak pernah menjadi bagian dari keluarga itu. Ardi mencoba mendekat. Ia menawarkan bantuan, mendorong kursi roda, bahkan membacakan buku di sore hari. Namun Ratih selalu menolak dengan alasan yang sopan tapi tegas. Ardi merasa setiap upayanya untuk menembus dinding yang membatasi mereka selalu berakhir di jalan buntu. Satu sore, saat Ardi memberanikan diri mengajak bicara, Ratih menoleh dengan tatapan datar. "Kamu tidak perlu berusaha keras," katanya pelan. "Aku menikahimu bukan untuk cinta. Kita masing-masing punya alasan sendiri." Kalimat itu menghantam Ardi lebih keras daripada tamparan. Ia menelan ludah, mengangguk kecil, lalu pergi ke taman belakang. Di sana, di antara pohon Kamboja yang bermekaran, Ardi duduk sendirian, mencoba memahami posisinya yang nyata. Hari-hari berikutnya terasa makin berat. Ardi mengisi waktunya dengan membersihkan taman, memperbaiki pagar, atau sekadar membantu pelayan di dapur. Ia memilih tetap sibuk agar pikirannya tidak tenggelam dalam rasa kecewa. Namun di balik kesibukannya, Ardi mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Rumah itu selalu ramai oleh tamu-tamu pria berjas rapi yang datang dan pergi tanpa banyak bicara. Setiap kali mereka datang, Ratih akan menghilang ke ruang kerja yang terkunci rapat. Rasa penasaran mulai menggeliat dalam hati Ardi. Ia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu-pintu besar itu? Apa rahasia yang disembunyikan Ratih?
Mengapa seorang wanita lumpuh tetap begitu sibuk, seolah menjalankan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar bertahan hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, semakin menebalkan dinding misteri yang memisahkan mereka. Dan Ardi sadar, pernikahan ini bukan sekadar tentang dua orang yang berbeda dunia, tapi tentang dua dunia yang saling bertabrakan, dengan rahasia di balik masing-masingnya. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang redup, Ardi berjanji dalam hati. Jika ia harus menjalani kehidupan ini, maka ia harus tahu segalanya. Tidak boleh ada yang tersembunyi lagi. Malam itu, rumah besar tampak lebih sepi dari biasanya. Ardi yang masih terjaga, duduk di kursi kayu dekat dapur, memperhatikan jam dinding yang perlahan mendekati tengah malam. Ia tahu Ratih sudah masuk ke ruang kerja sejak sore dan belum juga keluar. Pintu ruang kerja itu biasanya terkunci rapat, namun saat Ardi melewati koridor panjang menuju kamarnya, ia melihat pintu itu sedikit terbuka. Rasa penasaran yang selama ini ia tekan, kini membuncah tanpa bisa dihentikan. Dengan langkah hati-hati, Ardi mendekat. Ia mengintip ke dalam dan melihat Ratih duduk di depan meja penuh berkas dan laptop. Di sekelilingnya ada dokumen-dokumen bertumpuk, koper kecil terbuka dengan uang pecahan besar berserakan di dalamnya. Ardi membeku. Dunia Ratih ternyata bukan hanya tentang kelumpuhan dan harta warisan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kelam. Tiba-tiba, Ratih mengangkat kepalanya. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang menusuk. Untuk pertama kalinya, Ardi melihat kilatan emosi di mata Ratih. Bukan kemarahan, melainkan kelelahan yang dalam. "Masuklah," kata Ratih tanpa nada amarah. Ardi ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Ruangan itu berbau kertas tua dan parfum lembut. Ia berdiri kikuk, menunggu penjelasan yang tak kunjung datang. Ratih menutup laptopnya perlahan, lalu berkata, "Aku tidak suka ada orang mengurusi urusanku. Tapi kamu suamiku. Mungkin sudah saatnya kamu tahu sedikit." Ia menunjuk koper berisi uang itu. "Ini bukan dari bisnis biasa. Aku mengelola investasi untuk beberapa orang penting di kota ini. Sebagian sah, sebagian tidak. Aku terjebak di dalamnya sejak sebelum kecelakaan itu." Ardi terdiam, berusaha memahami kenyataan yang baru saja diungkapkan. Ia tidak hanya menikahi seorang janda kaya, tapi juga seorang wanita yang memikul beban besar di balik senyum tipisnya. "Aku tidak bangga," lanjut Ratih, suaranya gemetar. "Tapi ini satu-satunya cara bertahan. Sejak aku lumpuh, dunia tidak memberiku pilihan banyak." Ardi duduk di kursi seberang, menunduk dalam-dalam. Ia tahu hidup ini kejam, tapi baru kali ini ia melihat betapa kerasnya dunia menghantam seseorang yang bahkan sudah kehilangan kakinya untuk berjalan. Malam itu, tanpa kata-kata lebih banyak, mereka duduk dalam keheningan yang sama-sama berat. Untuk pertama kalinya, jarak di antara mereka mulai mencair, bukan karena cinta yang tumbuh tiba-tiba, melainkan karena rasa saling memahami luka yang tak terlihat. Dan Ardi, dalam hatinya, mulai memupuk tekad. Jika ia telah memilih jalan ini, maka ia tidak hanya akan bertahan. Ia akan berusaha mengubah sesuatu. Sedikit saja, untuk Ratih, untuk dirinya sendiri. Sejak malam itu, ada perubahan kecil dalam hubungan Ardi dan Ratih. Tidak drastis, namun cukup terasa. Ratih mulai mengizinkan Ardi mendorong kursi rodanya saat pagi menghirup udara taman. Mereka berbincang singkat tentang hal-hal remeh, dari bunga yang bermekaran hingga kabar pasar desa. Namun di balik senyuman singkat itu, Ardi tahu, Ratih masih menyimpan luka dalam yang belum sembuh. Setiap malam, saat Ardi pura-pura tidur, ia mendengar Ratih menangis pelan di kamarnya. Tangisan itu lirih, seperti bisikan patah hati yang berulang tanpa pernah benar-benar berhenti. Suatu sore, saat hujan gerimis membasahi taman, Ratih duduk termenung di teras. Ardi membawa selimut tipis, lalu tanpa bicara, menyelimuti pundaknya. Ratih menoleh, ada kilatan air di sudut matanya. "Aku dulu sangat kuat," katanya lirih, tanpa menatap Ardi. "Aku biasa berlari, menari,
bepergian kemana saja tanpa bantuan siapapun. Sampai satu malam, semua berubah. Satu kecelakaan kecil merenggut segalanya. Bukan hanya kakiku, tapi juga rasa percaya diriku, harga diriku. Ardi duduk di sampingnya, membiarkan Ratih membuka luka tanpa dipaksa. Orang-orang yang dulu memujiku, perlahan menjauh. Sahabat, keluarga, semua hilang satu persatu. Yang tersisa hanya mereka yang menginginkan hartaku atau mengasihaniku. Aku membenci dikasihani. Ratih menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar menahan tangis. Ardi, tanpa banyak berpikir, meraih tangan Ratih dengan lembut. Aku di sini bukan untuk mengasihanimu, kata Ardi pelan. Aku di sini karena kamu memilihku. Dan aku akan bertahan, entah seberat apapun jalan ini. Kata-kata itu membuat Ratih perlahan menurunkan tangannya. Ada kilatan aneh di matanya, seolah ia baru menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berikutnya, kedekatan kecil mereka perlahan tumbuh. Tidak dengan cinta membara seperti di dongeng, melainkan dengan rasa saling memahami yang dibangun dari serpihan luka masing-masing. Ardi mulai menemani Ratih membaca buku di ruang tamu. Kadang mereka tertawa kecil saat mendengar suara tukang roti berteriak di depan gerbang. Kadang mereka hanya diam, menikmati kehadiran satu sama lain. Namun kebahagiaan kecil itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Ardi hendak membantu Ratih keluar ke taman, datang seorang pria muda dengan pakaian rapi dan sikap arogan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Dimas, keponakan jauh Ratih. Dimas menatap Ardi dengan pandangan meremehkan, lalu berbicara dengan suara keras seolah sengaja ingin mempermalukannya. Jadi ini suami baru tante. Wah, selera tante benar-benar unik. Ratih hanya tersenyum tipis tanpa membalas. Namun Ardi bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba memenuhi ruangan. Kehadiran Dimas membawa aroma bahaya yang Ardi rasakan bahkan sebelum kata-kata jahat itu terlontar. Ia tahu, badai besar akan segera datang, menguji semua yang sudah perlahan mereka bangun. Dan Ardi bersumpah dalam hatinya, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Sejak kedatangan Dimas, suasana rumah berubah drastis. Pria itu sering datang tanpa pemberitahuan, membawa teman-temannya yang kasar dan ribut. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa keras, menghabiskan makanan, dan meninggalkan jejak kekacauan yang membuat pelayan kewalahan. Ratih tetap diam, seolah membiarkan semua itu terjadi. Ardi, yang melihat ketidaknyamanan di wajah Ratih, hanya bisa menahan diri. Ia tahu, bertindak gegabah hanya akan memperburuk keadaan. Suatu sore, saat Ardi membantu Ratih menikmati teh di taman, Dimas datang membawa kabar yang mengejutkan. Ia meletakkan setumpuk berkas di atas meja kecil dengan gaya arogan. Tante, aku hanya membantu mempercepat proses, kata Dimas santai. Ini surat-surat untuk pelepasan beberapa aset. Lagi pula, buat apa tante memelihara semua ini? Dengan kondisi seperti ini, lebih baik dilepas saja. Ratih menatap Dimas lama, matanya menyimpan kemarahan yang tertahan. Tapi ia tidak langsung menanggapi. Ardi, yang melihat itu, mulai curiga bahwa Dimas tidak sekadar keponakan biasa. Ada motif tersembunyi yang lebih dalam. Malam itu, setelah semua orang tidur, Ardi diam-diam memeriksa berkas-berkas yang Dimas bawa. Ia menemukan kejanggalan, surat-surat itu bukan hanya tentang pelepasan aset, tapi juga tentang pengalihan kepemilikan atas nama Dimas. Ardi merasa darahnya mendidih. Ini bukan sekadar ketidakadilan. Ini pengkhianatan. Ia sadar, Dimas berniat menguras harta Ratih sedikit demi sedikit dengan cara licik. Keesokan harinya, Ardi memberanikan diri berbicara kepada Ratih. Di ruang tamu, di antara aroma teh melati yang samar, ia membuka semuanya dengan tenang. Maafkan saya, tapi saya rasa Dimas tidak sekadar membantu. Ia sedang mencoba mengambil semua yang ibu miliki, kata Ardi dengan suara rendah. Ratih terdiam lama. Ia memandang keluar jendela, ke arah matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Aku tahu, jawabnya akhirnya. Aku tahu sejak awal.
Tapi aku membiarkannya karena mungkin aku sudah terlalu lelah bertarung. Mendengar itu, hati Ardi mencelos. Ia sadar betapa dalam luka Ratih, hingga membuatnya lebih memilih diam daripada melawan. Namun Ardi berbeda. Ia tidak akan membiarkan wanita yang kini menjadi bagian dari hidupnya dirampas begitu saja. Dengan suara tegas, Ardi berkata, "Kalau ibu mengizinkan, biarkan saya yang melindungi apa yang menjadi milik ibu." Ratih menoleh, ada setitik harapan di matanya yang mulai padam. Ia mengangguk pelan, menyerahkan kepercayaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Sejak hari itu, Ardi mulai bergerak diam-diam. Ia belajar tentang hukum, mempelajari dokumen-dokumen Ratih, dan menghubungi teman-teman lama yang masih setia padanya. Ia tahu, pertempuran ini tidak akan mudah. Dimas licik, berpengaruh, dan tidak mengenal belas kasihan. Namun Ardi juga tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertarung bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seseorang yang layak diperjuangkan. Dan ia bersumpah, ia tidak akan kalah. Pagi itu, rumah megah yang biasanya sunyi mulai terasa seperti medan perang. Ardi, yang kini tidak hanya menjadi suami tapi juga pelindung Ratih, mulai menunjukkan keberaniannya di hadapan Dimas. Dengan langkah tenang, Ardi membawa setumpuk berkas ke ruang tamu tempat Dimas dan beberapa rekannya bercengkerama. Ratih duduk di sisi lain ruangan, diam namun matanya mengamati dengan cermat. "Ini dokumen asli kepemilikan rumah dan aset-aset lainnya," kata Ardi sambil meletakkannya di meja. "Semua sudah diperiksa oleh notaris independen. Tidak ada satupun aset yang bisa dipindah tangan tanpa persetujuan hukum." Dimas tertawa kecil, seolah meremehkan. "Kamu pikir siapa kamu berani ikut campur? Kamu ini hanya suami kontrak." Ucapan itu menusuk, tapi Ardi tidak terpancing. Ia tahu, kemarahannya justru akan menjadi keuntungan bagi Dimas. "Aku mungkin bukan siapa-siapa," jawab Ardi tenang, "tapi aku suaminya. Dan aku akan bertindak untuk kebaikannya." Wajah Dimas mengeras. Ia berdiri, menatap Ardi dengan mata membara. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, dua orang berbadan tegap masuk ke ruang tamu. Mereka adalah pengacara dan perwakilan hukum yang diam-diam diundang Ardi untuk menyaksikan pertemuan itu. Dimas mundur selangkah. Ratih, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Mulai hari ini," katanya dengan suara jelas, "kamu, Dimas, tidak lagi berhak masuk ke rumah ini tanpa seizin tertulis dariku." Seperti petir di siang bolong, keputusan itu mengguncang ruangan. Dimas mencoba berargumen, berteriak, bahkan mengancam, namun pengacara itu segera mengingatkan bahwa semua sudah terekam dan akan dilaporkan sebagai pelanggaran hukum jika Dimas terus memaksa. Dengan wajah merah padam, Dimas akhirnya menyerah. Ia meninggalkan rumah dengan langkah kasar, membanting pintu keras-keras di belakangnya. Suasana kembali sunyi. Ardi berdiri kaku, masih bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun Ratih hanya memandangnya. Lalu untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia tersenyum. Bukan senyum sarkastik atau penuh duka seperti biasanya, melainkan senyum tulus, penuh rasa terima kasih. Hari itu menjadi titik balik. Ardi bukan lagi sekadar pria miskin yang menikahi janda kaya demi melunasi hutang. Ia telah menjadi pahlawan dalam dunia kecil Ratih, sosok yang tanpa pamrih memilih bertahan saat semua orang pergi. Namun Ardi tahu, pertempuran belum sepenuhnya usai. Masih ada luka-luka lama yang belum sembuh, masih ada ketakutan yang harus mereka hadapi bersama. Tetapi untuk pertama kalinya, Ardi percaya mereka bisa melewatinya. Bersama. Hari-hari setelah kepergian Dimas terasa berbeda. Rumah besar itu tidak lagi dipenuhi suara tawa palsu atau langkah kaki yang mengusik. Ketika pagi datang, Ardi dan Ratih menikmati teh bersama di teras, berbincang ringan tanpa rasa canggung. Ardi memperbaiki kursi roda Ratih yang sudah mulai aus. Ia membersihkan taman, memperbaiki pagar, dan bahkan mempercantik halaman belakang dengan bunga warna-warni. Semua ia lakukan bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa sayang yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari.
Suatu malam, di bawah langit berbintang, Ratih memanggil Ardi ke ruang tamu. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, terlihat jauh lebih segar dibandingkan biasanya. "Aku ingin berterima kasih," ucapnya dengan suara pelan namun mantap. "Bukan hanya karena kamu melindungi hartaku, tapi karena kamu membuatku merasa hidup kembali." Ardi menunduk, merasa hatinya bergetar. Tidak ada kata-kata romantis berlebihan. Hanya kejujuran sederhana yang terasa jauh lebih dalam dari sekadar pengakuan cinta. Sejak malam itu, hubungan mereka tidak lagi sekadar hubungan karena perjanjian. Di antara mereka tumbuh sesuatu yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Namun, dunia luar belum sepenuhnya berhenti mencoba mengganggu kebahagiaan kecil mereka. Lanjutkan. Beberapa minggu setelah Dimas pergi, kabar buruk datang. Seorang pengacara lain mengirim surat tuntutan kepada Ratih. Ternyata, Dimas mengajukan gugatan ke pengadilan, mengklaim bahwa Ratih tidak lagi mampu mengelola kekayaannya secara mandiri dan membutuhkan wali resmi. Berita itu seperti badai yang menghantam bahtera kecil yang baru saja mulai berlayar. Ratih hampir kehilangan semangatnya. Ia merasa dunia kembali mengkhianatinya, menyeretnya ke dalam pertarungan yang melelahkan. Namun Ardi berdiri di sampingnya, seperti batu karang yang tak goyah diterpa ombak. "Kita lawan," kata Ardi dengan suara mantap. "Kita buktikan kamu masih mampu, kamu masih kuat." Bersama tim pengacara terpercaya, Ardi mengumpulkan semua bukti. Mereka menunjukkan catatan kesehatan Ratih, laporan aktivitas keuangan, dan kesaksian dari para pelayan yang setia. Ratih sendiri tampil di persidangan, berbicara dengan tenang dan meyakinkan. Persidangan itu berlangsung melelahkan. Setiap kata, setiap tatapan, membawa luka lama ke permukaan. Namun Ratih bertahan. Didampingi Ardi yang tak pernah meninggalkannya sedetik pun, ia menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan wanita lemah seperti yang Dimas coba gambarkan. Ketika hakim mengetukkan palu dan menolak gugatan Dimas, air mata mengalir di pipi Ratih. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia akhirnya bisa mempertahankan harga dirinya, bukan hanya hartanya. Di luar ruang sidang, Ardi menggenggam tangan Ratih erat-erat. Mereka tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Dalam genggaman itu, semua janji telah terucap tanpa suara. Musim berganti. Rumah megah yang dulu terasa seperti penjara kini menjadi rumah yang penuh tawa dan kehangatan. Ardi dan Ratih menjalani hari-hari sederhana bersama. Mereka menanam pohon di taman belakang, membaca buku di bawah sinar matahari, dan kadang-kadang hanya duduk berdua dalam diam yang nyaman. Ratih mulai berani bermimpi lagi. Ia mendirikan usaha kecil di bidang tanaman hias, dengan Ardi sebagai tangan kanannya. Usaha itu bukan sekadar bisnis, melainkan simbol kebangkitan mereka berdua dari luka dan keterpurukan. Hubungan mereka bukan kisah dongeng penuh pesta mewah. Tidak ada pertunjukan cinta dramatis. Hanya dua jiwa yang memilih saling bertahan, saling menguatkan, dan tumbuh bersama dalam kesederhanaan. Pada suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Ardi menatap Ratih yang tertawa kecil saat mengusap daun yang baru mekar. Dalam hatinya, Ardi tahu, semua pengorbanan, semua luka, semua perjuangan telah terbayar lunas. Ia menikahi Ratih bukan hanya demi membayar hutang. Ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga, sebuah tempat pulang, dan cinta yang datang tanpa syarat. Dan untuk Ratih, Ardi bukan hanya lelaki miskin yang datang dalam hidupnya. Ia adalah cahaya kecil yang berhasil menghidupkan lagi bara semangat yang hampir padam. Di antara bunga-bunga yang bermekaran, di bawah langit yang mulai cerah setelah hujan, Ardi dan Ratih menatap masa depan dengan keyakinan baru. Masa depan yang mungkin tidak sempurna, tapi nyata. Masa depan yang mereka bangun sendiri, batu demi batu, dengan tangan yang penuh luka namun tetap menggenggam erat.